Halo, balik lagi di channel Rizky Rama, karena yang ramah sudah pasti Rizky. Yeah, that's right. Oke, jadi kali ini aku membahas tentang kasus yang lagi hot-hotnya. Tentang ada seorang cewek yang 80 juta katanya. Aku sih nggak mau bahas dia, tapi aku mau bahas begitu banyak netizen yang bilangin, ya mendingan dia 80 juta daripada kau pacaran gratis gitu juga. Nah, ini aku mau bahas, bukan aku pakar dalam hal ini, aku mau bahas dari sisi aku sebagai anak perhotelan yang sering melihat keluar masuk cewek begitu, ya begitu, ngerti sendiri lah ya. Jadi gini, orang yang ngomong kayak gitu belum tentu juga dia 80 juta gitu. Bisa jadi 500, 300, bahkan cepet limpul atau 150.000 gitu. Jadi jangan terlalu bangga karena ada angka 80 di situ, karena nggak semuanya juga 80. Dalam dunia perhotelan yang aku jalani, dari bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang gejora, bintang 7, obat sakit kepala. Jadi macam-macam dia bentuknya. Ada yang bagus, ada yang minus, ada yang ketipu. Ya, ketipu maksudnya dalam arti gini, ada memang beberapa tamu yang oke, nih calling nih mungkin dari sosial media atau gimana kan, calling, telepon, datang sebagai resepsionis, ya kita nice aja, mau ke kamar berapa, kita telepon tamunya, Pak ada tamu gini, oke, kita bantu naik. Setelah di atas, tamunya telepon, Dek tolong ini dipaksa pakai security suruh turun. Dan ternyata telepon tamunya merasa jong, di foto, di apa, suaranya cewek, bentuknya cewek, ternyata di dalam itulah dia zong jadinya kan. Ada juga yang aku bisa bilang harga-harganya, aku bisa bilang harga tadi yang cepet limpul 300, gope 1 juta, 1,5 juta, 3 juta, 5 juta, 14 juta, 24 juta. Aku udah pernah dengar hal-hal yang kayak gitu. Oke, kita langsung bahas aja. Dan cepet limpul, sebagai anak Medan, aku dulu, jujur-jujuran aja, dulu kenakalan remaja anak Medan itu pasti pernah gangguin dan pernah nanya harga di Gajah Mada. Benar, pasti ada beberapa, mungkin nggak pasti semua, pasti ada nanya, cuma pengen tahu harga, gangguin, cabut gitu kan, nggak tahu nextnya, mungkin teman atau gimana, ya memang sur atau gimana, terserah dia. Pasti kita penasaran sih, berapa sih, gangguin sendiri ya, gini gitulah, biasa. Dan bisanya cepet limpul lah, aduh kayak mana lagi, cepet limpul, tawar menawar biasa, cepet limpul lah sama kamar, ya udah jadi gitu. Pas jadi kita pergi, jadi kita tahu harganya, ceng, cepet limpul. Yang bahkan ada yang ya mungkin yang zong tadi, yang seperti makhluk yang zong tadi, itu mungkin bisa limpul, kalian tahu sendiri, nggak perlu aku jelasin sebagai anak Medan, limpul bisa. Jadi jangan terlalu bangga gara-gara ada angka 80 terus kalian menjatuhkan terus orang-orang yang pacaran. Ini aku buat statement. Aku sebagai anak perhotelan lebih sering melihat kayak gitu. Cewek yang pacaran, orang yang memang bayar, orang yang memang simpanan. Jadi di sini aku lebih senang melihat orang pacaran. Kita pilihan tertiga nih ya. Aku bukan mau jadi yang sosok yang dewa kebaikan atau gimana, nggak mau munafik sini. Aku lebih suka lihat orang yang pacaran terus mereka begitu apa segala macam. Jadi aku berpikiran, ya dia begitu karena dia memang sayang sama cowoknya, mereka saling sayang, mereka suka sama suka atau gimana. Aku bisa keluarkan statement ini karena ada beberapa cewek yang panggilan atau gimana, cewek yang begitu, aku sulit sih bilangnya, cewek yang begitulah bilangnya, cewek yang begitu, mereka kadang turun nangis, atau mungkin dia ada satu temannya dibawa cerita atau gimana, sorry to say aja, mereka terpaksa melakukan itu. Mungkin sih kamu juga pulang kerja atau bau badannya, bau mulutnya, sorry aja nih, belak-belakan aja, bau mulutnya, bau badannya, atau mungkin habis minum, atau mungkin tak habis ngapain gitu, keadaannya benar-benar
ya nggak stabil lah, nggak seperti normal biasanya. Mungkin dia lagi ya bingung lah, bilangkannya jelaskannya separuh gila lah kan. Dia pesen cewek, oke cewek ini butuh duit atau gimana, dia datang sampai di atas, entah dia apain kita nggak tahu, entah gimana tiba-tiba turun, dia merasa menyesal atau gimana. Ya mungkin nyesal karena jumpa itu aja gitu. Sampai terakhir kali aku pernah jumpa tamunya sendiri itu mungkin pulang dugem atau pulang gimana kan, sampai check innya jam 3 jam 6, setengah 6 itu udah keluar dalam artian dia dipaksa sama roomboy tadi. Jadi di kamar itu udah suara ribut, berisik, ketawa, apa, jerit, minta tolong atau gimana. Jadi roomboy tadi dan apa, dia juga sempetin telepon minta tolong gimana, kita samperin, ternyata dia dibawa ke lobi. Tamunya nggak sanggup bayar dia, tamunya sanggup bayar kamar tapi nggak sanggup bayar dia. Nggak tahu entah mungkin gimana lah proses mereka, aku juga nggak ngerti. Si kawan ini bayangkan jam 3 jam sekian, cewek ini ngomongnya asal aja. Dia emang dari jam 3 sampai jam 6 nggak ini, aku udah capek apa segala macam, udah kebas ya kan. Kata dia gitu, di lobi ada tamu-tamu ceko juga, ya udah ngerti lah gitu, biasa singkirin dulu yang mereka ini dikasih lah sama duty manager atau gimana kan. Udah kebas tapi yang ngomongnya tetap teriak gitu, udah kebas atau segala macam. Ya begitulah, belum tentu yang panggilan ini dia juga senang dibayar ya. Kalian harus tahu itu, belum tentu yang panggilan ini juga senang dibayar. Ada beberapa cewek yang juga cerita sama aku, ya aku gini, ada anakku, aku ditinggal sama lakiku juga selingkuh dulunya, aku ditinggal ya anakku begini gini. Dia dari luar kota dibawa ke Medan, sampai di Medan laki-lakinya ternyata selingkuh apa segala macam. Dia mau pulang kampung malu sama ininya, jadi dia tetap sama anaknya masih kecil, dia harus menghidupin. Itulah bahasanya. Jadi ada orang-orang yang bilang mending dia 80 juta daripada kalian yang pacaran gratisan, suka mau sama mau atau gimana, gratisan doang udah bisa digituin sama cowoknya. Ya itu menurut aku bahasa-bahasa germo, bahasa-bahasa mucikari ya. Jadi itu rayuan-rayuan untuk orang yang bodoh kali. Kau sama cowok kau ditinggalin kau kan gini. Udah kau ikut sama aku aja karaoke, pada suntuk-suntuk kau karaoke awalnya. Pada suntuk-suntuk kau ikut aja sama aku, udah karaoke, ya kan? Pasti udah ada yang bayarin gitu kan. Si apa ini juga oke, dibiarkannya berdua. Dan setelah itu proses-proses yang ngerti sendiri lah gimana, nggak perlu aku jelasin detail-detail kali. Jadi menurut aku pacaran itu ya, aku nggak bilang pacaran itu bagus atau gimana ya. Kita perbandingin yang tadi aku bilang. Aku lebih suka sih melihat orang pacaran yang gitu ya, udah mereka sayang sama saya. Aku bisa kasih persepsi gini. Mungkin dia pacaran 10 kali. Ya, dia pacaran 10 kali. Tapi belum tentu dia 10-10-nya ini gitu sama cowoknya. Pasti mungkin ya rata-rata 3, 2, bahkan 1 yang dia pernah gitu sama cowoknya, dan setelah dia pacaran lagi dia nggak mau kesalahan lagi dan dia menuntut cowok itu untuk nikah. Kalau dia nggak menikah udah cabut gitu, trauma dengan yang ini, jadi dia harus menikah gitu. Jadi bukan 10 dia pacaran 10 dia gitu juga. Aku yakin nggak bakalan ada orang yang kayak gitu, kecuali dia memang langsung jadi seperti panggilan tadi ya. Nah panggilan tadi dia mungkin bisa lebih dari 10, mungkin bisa lebih. Kita nggak tahu seberapa orang mampu bayar dia nampung aja gitu kan. Mungkin dia bisa memilih, memilih tadi juga butuh duit. Dia juga butuh duit, dia udah nggak berapa lama untuk memilih, dapat juga gitu terus. Jadi jangan berpikiran kalian itu mending dibayar daripada pacaran gitu juga apa segala macam. Jadi jangan buat kalian itu bisa dihargain dengan uang. Kalian bilang gini, sayang, oke sayang sama sayang, mau sama mau. Kalian nggak ada tercipta nominal di situ gitu. Jadi ketika ada nominal 80 juta pun ini dia udah nominal gitu kan. Mau berapa ratus juta pun dia udah menuju angka itu sesuatu yang bisa dicapai orang. Kalau sayang, seandainya pun kau punya mobil Lamborghini segala macam, belum tentu cewek itu bisa sayang sama kau, dan belum tentu cewek itu bisa ngasih apa yang kau mau. Paham? Jadi cewek ini juga bakalan manfaatin
kau gitu. Kalau kau tunjukin kekayaan kau, kalau kau tunjukin semua apa yang kau punya, cewek ini lebih jadi memanfaatkan kau, bukan lebih mencintai kau. Dia lebih mencintai orang lain yang membuat diri dia tuh nyaman. Karena kebanyakan orang-orang punya gini ya show off aja, nunjukkannya semuanya apa yang aku punya, ya aku bisa dapetin segalanya. Oke, segalanya itu dalam arti kau bisa panggil cewek yang panggilan tadi gitu, bukan cewek yang bagus-bagus kau pacarin bisa kau dapetin kayak gitu gitu. Jadi menurut aku kalau aku bandingin sih memang nggak ada yang bagus. Kita cerita tentang yang tiga ini tadi memang betul nggak bagus. Kita pilih mana yang lebih baik. Itu menurut aku. Coba ini aku udah nggak kerja lagi di dunia perhotelan. Aku hanya share pengalaman aku tentang cewek panggilan yang kalian bilang 80 juta itu lebih baik daripada orang pacaran. Jadi aku hanya mengungkapkan opini aku sebagai ya netizen biasa lah. Aku pengen komen sebenarnya kalau ada video-video yang gitu kan di-upload terus ada komen-komen pengen ngebalas, cuman ngebalasin komen-komen kayak gitu nggak bakalan selesai karena kalian nggak face to face ke orangnya. Kalian nggak bisa merubah, kayak aku gini ngomong gini kan, aku nggak bisa merubah pikiran kalian itu ngikutin sebagaimana pikiran aku juga. Jadi sia-sia juga untuk balas di komen-komen itu. Kalau ini kan ya aku ngomong, kalian tonton, kalian komen. Kalian mau suka, mau enggak, itu silakan. Semua punya persepsi sendiri, persepsi masing-masing. Aku juga nggak mau merendahkan cewek yang kayak gitu juga, karena mungkin mereka punya kebutuhan. Kayak tadi aku bilang, mungkin punya anak, mereka merasa terjolimi sama mantan suaminya, mantan cowoknya, atau gimana ya. Kedepannya ya perbaiki diri aja. Aku aja gini-gini ya, aku coba perbaiki diri terus karena kita memang salah terus sih di dunia ini, memang salah terus. Yang kita cari itu hanya perbaikan diri, perbaikan itu aja sih. Aku bisa sharing sama kalian tentang ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang suka di like, kalau nggak ada yang nggak suka dislike. Kalau mau komen, kalau mau kasih saran-saran, ya suka hati, di sini bebas. Semua bebas untuk mengeluarkan opininya masing-masing di sini. Oke, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Mohon maaf, aku nggak ada menyebut nama pihak manapun, menyebut hotel manapun, menyebut nama seseorang, si ini, si pola, aku nggak ada. Kalau ada yang tersinggung, aku mohon maaf. Jadi semoga channel ini bisa bermanfaat dan bisa kita saling memperbaiki diri. Oke, thank you udah nonton channel aku. Dadah.